Halo, selamat malam semuanya. Ya, boleh dengar suara saya mbak-mbak sekalian? Bisa didengar semuanya? Jelas ya semua ya? Oke. Maaf, tadi ada kesalahan tadi ya, tentang apa namanya passwordnya untuk masuk ke Elekta. Terus saya tadi juga masuk ke kelas ini, masih ada kelas, jadi saya belum bisa upload PPT, baru bisa. Oke, kita mulai saja ya. Kita belum pernah seni kan? Ini baru pertama kali kalian seni ya? Kita belum pernah masuk seni toh? Dan semester lalu kita masuk olahraga. Ya, jadi sebelumnya kalian belajar seni, belajar tentang apa? Yang sudah pernah, biar saya bisa tahu sejauh mana. Seni rupa, habis itu macam-macam seni. Nyanyi ya. 3 dimensi. Oke, iya. Nah, terima kasih untuk responnya, karena memang di setiap saya mengajar, walaupun di angkatan lain itu, saya pasti nilai itu keaktifan, ya. Bukan hanya saya saja sebagai tutor yang ngomong, terus mbak-mbaknya dengerin, tapi bagaimana kita semuanya bisa berpartisipasi, ya. Karena saya juga baru tahu sampai sejauh mana kalian belajar seni, karena seninya juga cuma 1 kali dalam sebulan, dan untuk jam ini kita adakan 2 mata pelajaran, ya langsung saja. Jadi mungkin saya sekilas akan review lagi, mungkin akan ada pelajaran yang sudah pernah dipelajari gitu. Tapi mungkin ini lebih kepada lebih dalam, atau ada sesuatu yang mungkin akan mengingatkan kita kembali dengan apa itu seni. Oke, siap semuanya? Ya, nah jadi kalau misalnya saya minta mbaknya atau masnya, kalau ada di sini mas-mas, di sini ada mas-mas nggak? Sepertinya tidak ada ya. Ada tapi nggak masuk ya. Padahal kalau ada mas-mas seru kan? Mbak-mbaknya kan? Semangat nggak kalau ada mas-mas? Atau biasa aja ya? Nggak ngaruh ya? Oke, nah jadi jadi kita mulai aja. Ya, kan udah belajar seni nih kan? Nah, saya mau tanya lagi. Setiap saya tanya, yang jawab itu saya catat namanya, dan pasti saya akan melihat keaktifannya pas buat nilai. Siapa yang aktif, saya catat namanya. Oke? Nah, sekarang siapa yang mau berbagi sama Miss Rotua? Yang pertama itu, lihat slide yang kedua ini. Apa seni bagimu? Buktinya kalian udah belajar seni kan? Berarti kalian bisa memberikan definisi kalian sendiri tentang apa itu seni. Bukan menurut buku ya, bukan menurut Google, tapi menurut kalian apa itu seni. Ya. Habis itu yang kedua, seni apa yang kamu miliki? Mungkin kamu lihat pengalamanmu, mungkin kamu jalan-jalan ke museum di Taiwan atau di Amerika, di Arab Saudi, ada sesuatu pengalaman yang kamu lihat kan? Atau di daerahmu. Nah, apa seni kebanggaan di daerahmu? Nah, jadi di sini bisa sharing. Oh ya, seni di daerahku ini spesialnya ini. Nah, seperti apa itu? Oke? Oke, nah, siapa yang mau coba? Yuk, buka mic-nya, terus boleh share sama kita-kita, sama ngomong sama kita, yuk. Ayo, udah kelas 3 kan, udah mau tamat. Pasti nggak kalah kan dengan angkatan-angkatan lain kan? Kalau angkatan lain bisa, pasti kelas 3 lebih bisa dong. Iya, boleh dibuka mic-nya, siapa yang bisa. Yang nggak bisa buka mic, nggak apa-apa, boleh ketik, tapi saya harap buka mic. Siapa yang boleh buka mic-nya, yuk, berbagi sama kita. Belajar berani berbicara.
Kardriani, ternyata ini dia orangnya yang pintar ya. Oke, terima kasih Mbak Atik, silahkan. Boleh dikencangin Mbak suaranya? Happy. Oke. Seni apa yang kamu miliki? Oh, coba dulu, boleh nyanyi nggak? Satu paragraf, referennya doang. Hihi. Oh, good, 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 good. Nanti kalau ada di KPC ini, apa namanya, kegiatan nanti Mbak Atik saya catat ya, saya kasih rekomendasi kan. Kalau ada, mungkin perpisahan kalian mungkin, ya kan? Oh, kalau dikasih surat izin dari KPC nggak boleh juga sama bosnya? Lagi perang ya, ya mau semangat lah ya perang ya. Udah happy-happy ya, jangan dibawa kepikiran ya. Apa seni kebanggaan di daerah Mbak? Daerah Mbak di mana? Apa seni kebanggaan di daerah Mbak? Goyang? Aha. Heeh. Mhm. Ada cerita nggak di balik ketoprak itu? Apa itu? Boleh cerita? Oh, istri kedua ya. Oh, istri kedua orang kaya? Oh. Oh. Oh, nari juga Mbak bisa? Oh, berarti asal ada musik pasti Mbak goyang ya? Asik. Ini goyangnya sama siapa ini? Oke, di daerah mana tadi Mbak? Di mana? Enggak, bukan, bukan di Ilan, daerah seni itu tadi. Semarang. Oke, terima kasih Mbak Atik. Mbak Atik ini berani bicara bakalan tinggi nilainya. Siapa lagi setelah dari Semarang? Siapa lagi yang mau berbagi, sharing sama teman-teman semuanya? Yang mau buka mic-nya? Lebih asik ya kalau buka mic. Sadia, very good. I write your name. Sadia. Sadia itu halo. Kalau bahasa Batak Sadia itu berapa? Ya, silahkan Mbak Sadia. Waalaikumsalam. Keindahan. Hmm. Oh, maksudnya itu gimana hidup tanpa seni menyedihkan? Hmm. Oh. Jadi menurut Mbak Sadiah itu seni itu keindahan ya? Oke. Apa yang seni yang Mbak miliki? Nyanyi ya? Boleh nyanyi Mbak? Satu potong? Nggak apa-apa Mbak, namanya juga kelas seni, kita happy-happy. Oh enggak lah Mbak, enggak diketawain. I-
Oke, very good, very good, very good. Very good Sadiah ya. Oke, enggak bagus kok sarannya ya. Tinggal dilatih aja terus ya kan. Yuk lanjut. Seni kebanggaan di daerah Mbak apa? Betawi. Betawi tari topeng ya? Jadi pernah ikut tari topeng nggak ini? Enggak ya. Tahu cerita di balik tali topeng itu Mbak? Tapi itu seni kebanggaan di daerah Betawi ya, tari topengnya. Oke, terima kasih Mbak Sadia. Selamat malam Mbak, very good ya, pintar. Itu tadi dari Mbak Sadia. Kita sudah dari Semarang ke Betawi, kemana lagi? Ya nggak apa-apa Mbak Sri Muji boleh ini, boleh diketik ya, karena saya juga melihat di sini. Ika Rosanti. Siapa yang mau lagi kasih mic-nya? Serama kita. Ya ada yang mau buka mic-nya lagi? Ya di sini kalau Ati Kardiani bisa membuat happy katanya kan. Ika itu juga bilang seni merupakan tentang ekspresi seorang baik berupa seni rupa, seni suara. Kegiatan yang sangat menyenangkan dan menyalurkan hobi ya. Menyenangkan, bahagia, indah itu ya. Umi, seni ekspresi karya bisa lewat gambar, coretan, ukiran, suara. Sri Muji, maaf Miss, takut ganggu kakek tidur di sebelah. Oke ya, jadi kesimpulannya bagus semua pendapatnya teman-teman dan iya ya banyak kita yang menganggap seni itu indah ya, bahagia, menyenangkan, menghibur gitu ya. Oke, mari kita lihat slide selanjutnya. Diperhatikan ya. Yuk, satu orang boleh bantu Miss Rotua membaca? Siapa yang bisa buka mic-nya? Boleh baca slide 3. Oke, silakan Mbak Ati. Terima kasih Mbak Ati. Nggak apa-apa Mbak-mbak terus. Nanti Mbak-mbak terus namanya saya catat. Mbak Siti, mic-nya dimatikan. Oke, terima kasih Mbak Siti. Terima kasih Mbak Ati Kardiani ya. Nah, jadi kalau dibilang pelajaran seni gampang gitu ya kan? Akrab, akrab didengar. Iya nggak apa-apa Mbak Siti. Eh, kalau misalnya kita bilang, oh seni gampang, menyenangkan, asik-asik kok gitu ya. Dan kalau misalnya kita bicara tentang seni, semua masyarakat sudah menganggap itu akrab, gampang dimengerti. Mhm. Nah,
Tapi ternyata seni itu ada yang makin canggih loh. Makin canggih, makin sulit dipahami. Contohnya apa? Ternyata tidak semua seni itu gampang dipahami nggak? Gampang dipahami, setuju nggak? Setuju nggak kalau nggak semua seni itu gampang dipahami? Setuju. Katanya makin canggih, makin sulit dipahami. Contohnya apa? Atik Driani pantonim. Apalagi? Apalagi contoh seni yang sulit dipahami? Sulit dipahami. Mungkin mbak-mbak pernah jalan-jalan, terus ini apa toh? Ini untuk apa? Maksudnya apa? Ayo, siapa yang pernah tahu contohnya seni yang makin canggih, makin sulit dipahami? Ayo, kan udah terus nih belajar seni kan? Udah kelas 3, udah semester terakhir. Seni yang makin canggih, makin sulit dipahami apa? Seni patung. Kenapa Mbak Ika bilang seni patung? Seni lukis. Maksudnya seni lukis kenapa sulit dipahami? Iya, benar, pintar. Iya, Sadia karena abstrak, tidak nyata, ya. Sadia, Ika Rosanti. Ini saya sambil mencatati namanya siapa yang aktif ya. Karena sekarang banyak patung-patung abstrak, iya, seni lukis, abstrak ya kan. Ada, dan seni lukisnya misalnya itu gambar mayat-mayat dilukis misalnya. Terus pernah lihat nggak seni lukis itu wanita telanjang, wanita-wanita telanjang bersama laki-laki telanjang, mungkin bagi yang beragama, kita yang beragama, ini apa toh gitu ya kan? Aha. Jadi makin canggih makin sulit dipahami. Dan banyak lagi seni-seni yang lain. Nah, jadi sebenarnya seni itu untuk masa sekarang itu semakin jauh dipahami masyarakat. Yang dipahami masyarakat itu seni itu lebih kepada keindahan, lebih kepada menghibur, keterampilan ya. Nah, jadi bagi masyarakat seni itu sebenarnya bagi masyarakat itu pada umumnya itu hanya sekedar hiasan, hiburan, ya kan? Nah, keterampilan, misalnya tadi Mbaknya bilang, kalau saya lagi sedih, saya nyanyi, sehingga saya terhibur. Nah, nyanyi kan merupakan kesenian, ya kan? Merupakan salah satu seni. Nah, jadi, ya, terkesan itu seni itu hanya kiasan. Seperti ada teman saya kan, dia sangat pintar bermain piano. Nah, waktu saya bilang, kenapa kamu kuliah tidak jurusan musikologi saja, tidak jurusan musik kan di universitas. Nah, terus dibilang orang tuanya tidak setuju karena menurut orang tuanya kamu mau jadi apa nanti, ya kan? Kamu mau jadi apa? Kamu mau nggak ada uangnya nanti dari situ, nah gitu. Nah, jadi akhirnya dia nggak ngambil jurusan itu, yang dia ambil jurusan fisika. Karena sekarang kan anak-anak selalu dibilang, oh kalau kamu mau kuliah jurusan apa? Kedokteran, matematika, bahasa Inggris, ya kan? Kalau untuk jurusan seni, kayaknya jangan deh. Susah sih dapatnya itu nanti pekerjaan kamu, nah gitu. Nah, jadi seni itu masyarakat itu menganggap seni itu tidak ini gitu. Makanya mungkin kita sekarang atau mbak-mbak mungkin punya anak ya kan, punya anak. Kadang ya biarin aja itu pekerjaan sampingan, jangan dibuat pekerjaan yang utama. Padahal seni itu dalam sekali artinya, ya kan? Iya, desainer termasuk seni. Seni apa? Rupa, kan? Nah, jadi dibilang seni itu tidak punya manfaat mendalam. Nah, kan
tadi Mbak bilang seni itu identik maksudnya selalu indah. Setuju nggak selalu indah? Siapa yang setuju selalu indah? Siapa yang tidak setuju? Kenapa Umi bilang tidak indah, tidak selalu indah? Aku ini apa? Mbak bilang indah atau setuju? Yang bilang tidak itu tidak selalu indah itu apa alasannya? Yang bilang selalu indah apa alasannya? Identik itu berarti selalu ya. Maksud saya keindahan itu apakah identik? Seni itu apakah identik dengan keindahan? Kenapa? Coba kasih alasannya. Mbak Umi apa alasannya? Mbak Ika apa alasannya? Kenapa tidak selalu indah? Karena tadi mbak-mbaknya bilang seni itu keindahan, kebahagiaan, ya kan? Yuk, masing-masing berikan alasannya. Oni, Siti, Ati, Erli, Umi, Sri Muji. Yuk, kasih alasannya. Aku setuju. Seni itu indah karena arti terkadang kita nyanyi lagu sedih bisa nangis. Jadi itu indah atau tidak? Sri Muji, kegiatan yang menyenangkan dan untuk mengungkapkan kebahagiaan, kesedihan seseorang. Tidak. Saya lihat tembok yang dilukis kadang terlihat tidak rapi. Iya, Ika Rosanti kan? Kadang ada lukisan yang nggak rapi. Apa ini gitu kan? Misalnya Umi bilang lukisan abstrak. Saya punya teman seorang pelukis dari Bali. Sekilas mata memandang memang jelek, Miss. Tapi sudah go internasional. Iya, benar Umi. Iya, seperti contoh-contoh inilah. Setuju indah, tapi aku sudah bilang seni itu suatu keindahan karena setiap seni punya masing-masing keindahan. Bagaimana manusia mengekspresikan seni tersebut agar menjadi suatu keindahan bagi diri kita sendiri dan bagi orang lain. Oh, berarti Mbak Sadia maksudnya melihat itu kalau bagi dia itu walaupun itu ada keindahan di dalamnya seperti itu ya. Oke, baiklah. Ada lagi yang lain? Oke. Nah, kalau dari Miss Rotua, seni itu tidak identik dengan keindahan. Jadi jawaban saya tidak selalu indah. Nah, seperti tadi saya setuju dengan misalnya Mbak Umi gitu kan. Kadang lukisan itu abstrak ya, misalnya itu jelek, berantakan. Tapi ada maknanya dari situ gitu. Ini apa toh? Buat apalah ini gitu kan. Ini maksudnya apa gitu. Ada lagi lukisan itu potongan-potongan kepala manusia digantung-gantung. Itu nggak indah. Kalau kita lihat lukisan itu horor gitu loh. Ya kan? Itu horor. Nah, tapi sebenarnya pelukis itu menggambarkan seperti itulah kisah misalnya di zaman dulu, zaman rajam misalnya. Zaman rajam, bagaimana manusia-manusia dirajam dan ini harus diberantas misalnya gitu. Jadi tidak selalu indah tapi itu termasuk seni. Bahkan semakin katanya sulit dipahami, semakin buruk, sebenarnya itu seni cenderung mutakhir. Ya, misalnya gitu ya. Oke, terima kasih Erli. Ya, nggak apa-apa. Nah, jadi hakikat seni itu mendalam. Misalnya lagu mendalam kan? Menceritakan apa lagu itu bisa menceritakan tentang tsunami Aceh. Ya kan? Dari lagu kita bisa tahu ceritanya bagaimana seorang bapak tua bekerja keras untuk anaknya supaya sekolah tinggi-tinggi. Misalnya kan dari sebuah lagu, dari drama itu termasuk seni nggak? Film termasuk seni nggak?
Iya, termasuk ya. Nah, jadi hakikat seni itu mendalam. Nah, misalnya sains bisa menjelaskan, tapi seni itu, sains ilmu pengetahuan maksudnya ya, hanya terbatas dia, menjelaskannya terbatas, ya. Contohnya, nanti di slide selanjutnya ada contohnya gitu ya. Nah, jadi seni melukiskan, menggali, merogoh. Mungkin dia tidak memberi inspirasi, misalnya dia tidak menjawab apa, jadi setelah ada seni apa jalan keluarnya, apa solusinya dari masalah itu, tidak. Tapi dari seni lebih dia membukakan fakta ya, merogoh tentang fakta manusia sendiri dari seni. Misalnya ada seseorang yang menulis sebuah puisi. Dari puisi itu dia bercerita tentang fakta, bercerita tentang kehidupan seseorang, bagaimana pahlawan di medan perang bisa dari puisi, bagaimana negara kita Indonesia bisa dari puisi, atau bisa dari lagu, bisa dari drama. Nah, jadi itu memberi inspirasi ya, melukiskan kompleksitas kehidupan, memaknai kehidupan dan kebenaran ya. Tidak ada kebohongan di situ. Bisa dirogoh lebih dalam ya. Makanya tadi kan saya tanya kan, tari topeng apa? Ada nggak cerita di balik itu? Atau misalnya ada lagi kuda lumping, cerita di balik itu ada kan? Nah, semuanya punya cerita. Misalnya ada sebuah ketoprak atau tadi Mbaknya bilang itu jaipong gitu. Ada cerita di balik itu, mengisahkan apa? Misalnya wayang. Tahu wayang kan? Nah, wayang juga ada kisah di balik itu. Dan itu menceritakan fakta, kehidupan, tentang kehidupan, memaknai kehidupan, ya, dan kebenaran. Jadi seni itu sebenarnya punya visi. Seni itu tidak sekedar hanya hiasan, hiburan, ya, itu dangkal pemahaman kita. Tapi sekarang kita belajar bagaimana sebenarnya seseorang yang menekuni seni itu seni itu punya visi, seni itu sangatlah menggambarkan kehidupan ini gitu. Oke, sampai sini mengerti? Oke, biar good here. Sampai sini mengerti? Bisa dilanjutin? Atau ada pertanyaan? Ada pertanyaan tentang seni itu indah, tidak indah? Lanjut yo. Nah, coba lihat slide 4. Ini apa? Gambar apa? Coba kamu definisikan air itu menurut seni. Air itu apa? Ayo semua, Siti, Oni, Atik, Umi, Sri, Muji, Ika. Semua kasih komentar dong. Jangan diem-diem aja yuk. Atik, air sumber kehidupan. Yang lain? Setiap tetesannya begitu bermakna. Ya, itu seperti sebuah bait puisi ya kan, Ika Rosanti. Yo, apalagi? Kalau menurut ilmu pengetahuan, air itu apa? Ada kan? Iya, ya. Jadi, air adalah senyawa penting bagi semua kehidupan, kata Sadia. Kalau ilmu pengetahuan, pasti dibilang air itu adalah H2O, ya kan? Air H2O. Terus bagi seni itu, air itu banyak, bisa diartikan banyak. Kalau pengetahuan hanya membilang itu berguna bagi kehidupan, untuk air minum, untuk air mandi, untuk nyuci. Hanya itu saja.
Tapi di dalam seni, air itu bisa banyak artinya, dalam artinya sumber kehidupan. Mhm. Artinya, penting bagi kehidupan. Terus air itu apa? Sebuah tetes bermakna, berarti di lautan lepas, gitu kan? Nah, air ini kalau di dalam seni, apakah selalu bermakna baik? Bisa nggak air itu membawa bencana? Bisa nggak buruk? Apakah selalu bermanfaat bagi makhluk hidup air? Iya, misalnya banjir. Nah, jadi air itu tidak selalu kebahagiaan, kesenangan, atau bermanfaat bagi orang. Tapi air itu bisa buruk kan? Banjir, tsunami yang terjadi di Aceh kan? Bisa buruk. Dan air bisa digambarkan di dalam kesedihan yang sangat mendalam di sebuah lukisan. Misalnya ketika ada yang melukis tentang pecahan-pecahan atau hancurnya bangunan-bangunan dan mayat-mayat bergeletakan gitu kan, dan itu dibuat lukisan, atau air itu dibuat di dalam sebuah lagu gitu ya, banjir atau tsunami kan. Nah, air itu tidak selamanya berguna gitu, tapi dalam seni itu bisa dilukiskan dalam sebuah drama teater bahwa ketika air datang bisa juga membahayakan gitu. Jadi tidak selalu indah. Ketika ada seni melalui seni diungkapkan air itu bisa buruk, bisa baik, bisa bermanfaat atau tidak gitu. Oke, sampai sini ya. Jadi kalau orang melukis air, belum tentu untuk yang baik-baik. Bisa aja melukis temanya air, tapi dia melukis untuk yang sedih-sedih. Nah, ini apa yo? Gambar apa? Heart. Menurut ini di dalam seni ini bisa digambarkan sebagai apa? Love, heart, cinta. Nah, coba kalau dalam seni, cinta itu bisa artinya apa? Apa itu cinta? Ayo, coba apa itu cinta? Umi. Apa itu cinta? Kasih sayang, sepasang hati yang bertemu. Yuk, yang sudah pernah merasakan cinta. Ika, cinta itu memberikan kebahagiaan dengan tulus. Yuk, lagi. Gambar ini kamu artikan di dalam seni. Yuk. Kasih sayang. Ada lagi yang bisa tahu? Apakah cinta itu hanya memberikan kebahagiaan dengan tulus? Bisa nggak memberikan pengkhianatan? Yo, siapa pernah dihianati? Eh, Mbak Atik Kardiani kok bilang bisa, cinta itu bisa membunuh nggak? Ayo, siapa bilang cinta bisa membunuh? Siapa di sini pernah dibunuh oleh cinta? Bisa, contohnya. Oni, cinta itu membuat kehidupan manusia berjalan dalam kedamaian. Oke. Bisa nggak cinta membuat di dalam kerusuhan, Mbak Oni? Cinta bisa membuat manusia rusuh nggak?
Sadiah. Cinta itu adalah sebuah perasaan yang diberikan Allah pada sepasang manusia untuk saling mencintai, saling memiliki, saling memenuhi, saling mengerti. Cinta itu tidak dapat dipaksakan. Ika Rosanti. Karena cinta tidak lebih baik dari kasih dan mengasihi. Asik. Bisa jadi. Contohnya, Oni? Bisa nggak contohnya saling mencintai ini jadi saling membenci? Karena cinta bisa saling benci nggak? Cinta ditolak, dukun bertindak. Nah, tapi terkadang cinta itu bisa bikin buta mata hati. Bisa membunuh nggak karena cinta? Bisa. Contohnya? Saat cinta bertepuk sebelah tangan. Lalu ada wanita yang gantung diri ya. Misalnya bunuh diri karena cinta ya. Bisa nggak? Karena aku sangat mencintainya, maka aku membunuhnya. Misalnya ada seorang ibu yang sangat mencintai anaknya. Pernah nggak tahu ada seorang ibu yang sangat mencintai anaknya, karena dia sangat mencintai, dia membunuh anaknya? Contohnya sepasang kekasih yang tidak direstui oleh orang tuanya, mereka memilih mengakhiri hidup mereka, kata Sadia. Jadi ada seorang ibu, jadi di negara itu, ini di dalam sebuah lukisan, jadi lukisan itu menggambarkan seorang ibu yang sangat mengasihi anaknya pas di situ, pas di medan perang. Jadi tidak ada makanan dan mereka sudah kelaparan. Anaknya masih bayi, ibunya sangat mencintai anaknya. Nah, jadi dia berpikir begini, daripada anak saya menderita, kami mau mati saja gitu. Akhirnya sebelum dia membunuh dirinya sendiri, sang ibu membunuh anaknya terlebih dahulu, baru dia membunuh dirinya sendiri. Kenapa? Karena kalau dia mati, dia memikirkan bagaimana anaknya ini nanti bisa makan. Lebih tersiksa kalau anaknya hidup karena tidak ada yang menjaga. Makanan tidak ada lagi. Karena di situ terjadi kelaparan. Akhirnya dia membunuh anaknya dan membunuh dirinya. Nah, itu cinta. Bisa diungkapkan lewat lukisan loh. Bisa diungkapkan lewat lagu, atau lewat puisi, atau lewat drama, teater, ya. Jadi tidak selamanya identik dengan keindahan, tapi merogoh pengalaman manusia, fakta. Bahwa fakta itu kalau ditunjukkan cinta atau hati tidak selalu indah atau tidak selalu baik gitu. Nah, itulah seni mendalam dia. Dia bisa merogoh pengalaman manusia. Ketika ilmu pengetahuan gagal, di dalam seni itu bisa dijelaskan seluas-luasnya fakta yang ada, menggambarkan, menceritakan fakta. Oke? Cinta bikin lapar, bikin ngantuk. Tadi ada cinta katanya membawa kedamaian. Tapi karena cinta bisa nggak terjadi kerusuhan? Ada ya. Misalnya gini, kita saking mencintai agama kita rela kan misalnya mati untuk agama kita. Itu karena kita cinta agama kita. Tapi akhirnya ada terjadi kerusuhan misalnya. Nah, itu bisa dilukiskan di dalam seni. Iya kan? Oke, nah slide yang selanjutnya ini. Slide yang selanjutnya ini. Ini gambar apa coba? Ini lukisan abstrak by Jason Sinelli. Coba siapa yang bisa menerka ini gambar apa?
underwater. Oni Cahaya underwater kata Oni. Yang lain? Langit. Beda ya, ada underwater, ada langit. Sri Muji langit. Susah ya, kita tebak ya. Kita bisa punya maksudnya jawaban yang berbeda. Yang lain? Angin dan debu. Ada angin dan debu. Bisa lihat angin yuk. Yo, Umi bilang angin debu. Yang lain? Awan. Oh, banyak jawaban ya. Nah, ternyata gambar ini tidak menghibur ya. Seni tidak identik dengan menghibur atau membuat bahagia ya, tapi membuat mikir. Makin canggih, makin buat mikir. Makin mutakhir, makin sulit. Ini belum yang mutakhir banget ya kan? Ya, jadi menurut Jason Sinelli ini adalah permukaan air laut. Jadi permukaan air laut itu tampak langitnya. Kan kita bisa berkaca kan di permukaan air laut. Nah, jadi dia itu memotret, melukis itu permukaan air laut. Gitu. Dan di permukaan air laut itu nampak awan di situ. Jadi tadi ada yang bilang awan ya, underwater ya. Udah setengah lah benar ya kan? Oke. Jadi semakin mutakhir semakin sulit dimengerti, semakin bukan membuat kita terhibur tapi membuat kita mikir gitu dan banyak lagi. Oke. Nah, ini peta konsep. Coba lihat di sini. Ada jenis-jenis seni. Yang pertama itu seni rupa. Tadi kalian belajar seni rupa kan? Nah, seni rupa itu ada 3 jenisnya. Seni lukis, seni rupa, seni ukir. Ya. Apa seni rupa? Yuk. Apa itu seni rupa? Coba semuanya kasih definisi sama Miss apa itu seni rupa. Yuk. Coba kasih sama Miss semuanya. Ya, jadi di sini teman-teman bilang seni menggambar. Atik Sri Muji seni melukis. Umi seni yang bisa dilihat dari berbagai sudut. Sadia, seni rupa adalah seni yang membentuk karya seni dengan media yang bisa ditangkap mata dan dirasakan dengan rabaan. Ika, seni berupa yakni lukisan atau gambar. Ya semua jawabannya tepat ya, bagus ya. Nah, jadi seni rupa itu merupakan sebuah karya manusia, ya manusia itu ya karya seni yang bisa
ditangkap mata bisa, dirasakan oleh dengan rabaan bisa, dan itu menggambar satu titik ke titik lain, ya, mengkoneksikan dari titik ke titik lain dan membuat suatu gambaran, membuat satu gambaran atau sebuah bentuk atau sebuah cerita gitu. Nah, jadi tidak mesti harus seni lukis ya. Seni rupa itu juga termasuk seni lukis, seni rupa, seni ukir. Nah, jadi di dalam rupa itu ada seni lukis gitu. Tapi seni lukis itu cenderung gimana? Cenderung itu di kanvas gitu ya. Tapi seni rupa itu bisa di mana? Contohnya seni rupa. Kalau seni ukir, tahu ya, kalau mengukir itu ya, nah, cenderungnya di mana? Kalau mereka ini, seni lukis, seni rupa, seni ukir. Ayo, contoh-contoh seni lukis, seni rupa, seni ukir. Contoh seni lukis dulu, ayo. Seni lukis di kanvas. Seni rupa bisa di mana? Seni rupa. Selain di kanvas di mana? Seni rupa. Di monumen, di candi kan? Candi itu kan? Itu seni rupa. Pernah lihat rumah tradisional diukir-ukir itu bagian dari seni rupa, bukan seni lukis ya. Itu seni rupa. Hmm. Atik, seni ukir itu di kayu, di bambu. Nah, seni lukis bukan hanya di kanvas, tapi dia bisa misalnya ada orang itu melukis di mana? Di tembok. Ada orang melukis di mana? Di apa potongan kayu, misalnya gitu ya. Di balok-balok ada orang melukis, di batu ada orang melukis, tapi belum tentu mengukir. Mengukir beda lagi, ya. Hmm, seperti di kaligrafi. Hmm. Nah, jadi itulah seni rupa. Jadi ada seni lukis, seni rupa, seni ukir. Ya, yang kita buat melalui tangan ya. Jadi karyanya itu alatnya itu ya hanya dua tangan ini alat utamanya gitu. Kan? Yang dibuat manusia. Hmm. Ada lagi seni sastra. Puisi, prosa. Siapa di sini bisa buat puisi? Biasa dia, seni rupa, patung, relief, lukisan, kerajinan, gantungan, kerajinan keramik. Ya, benar Sadia. Nah, di sini siapa yang bisa buat puisi? Seni sastra. Ini namanya seni sastra. Waktu SMP seringnya, ada orang bisa baca puisi, tapi tidak bisa tulis puisi. Ada orang yang bisa tulis puisi, tapi tidak bisa baca puisi. Nah, jadi ada teman saya, dia jago buat puisi, tapi dia nggak tahu bacanya. Gitu. Prosa, puisi, prosa. Apa bedanya? Puisi sama prosa. Nah, ini bagian seni sastra. Puisi, prosa. Ada seni pertunjukan. Seni tari, seni drama. Film misalnya. Film itu seni nggak? Iya, seni. Seni termasuk mana? Termasuk seni pertunjukan, sastra atau rupa, film. Ya, termasuk seni pertunjukan dan dimasukkan ke seni drama, ya. Nah, itu. Jadi ada juga hubungan antara seni, seniman, dan masyarakat. Ya. Nah, apa dampak potensi seni? Ada juga. Nah, jadi inilah peta konsep seni di Indonesia keberagamannya. Jadi boleh dihafal ya. Ada jenis-jenis seni,
Ada seni rupa, seni sastra, seni pertunjukan. Ya. Seni lukis, seni rupa, seni ukir, puisi, prosa, seni tari, seni drama. Nah, sekarang Miss mau coba. Apa tadi jenis seni? Apa jenis seni? Ayo, nggak boleh lihat slide. Apa jenis seni? Ada berapa tadi jenis seni? Ada 3, apa itu? Yuk, jangan lihat ini. Jangan lihat slide. Apa yang 3 itu? Bagian-bagiannya, coba catat. Atik, seni rupa, seni lukis, seni pertunjukan. Umi, seni lukis, seni rupa, seni sastra. Ayo, belum ada nih yang tepat. Belum ada yang benar ini. Kurang tepat maksudnya. Atik, seni rupa, seni sastra, seni pertunjukan. Nah, ini baru benar. Oke, coba sebutkan bagian-bagiannya. Bagian-bagian seni rupa, seni sastra, seni pertunjukan. Bagian-bagiannya, ya, Sri Muji juga pintar. Coba sebutkan. Bagian-bagian seni rupa, bagian-bagian seni sastra, bagian-bagian seni pertunjukan. Ayo, nggak boleh lihat PPT. Seni rupa itu lukis, rupa, ukir. Benar, very good, Atik. Pertunjukan, seni sastra duluan kan? Seni sastra apa? Seni rupa, melukis, rupa, ukir, ya. Seni pertunjukan, seni sastra, puisi, prosa. Very good, Atik Adriani. Seni pertunjukan, tari, drama. Nah, di dalam drama termasuk juga teater, misalnya ya, perfilman ya, yang berlakon di atas panggung. Nah, seni tari itu bisa pertunjukan, bisa menyanyi, itu ya, termasuk di situ. Nah, saya mau kasih tahu hal yang akan kita bersama. Yang pertama itu ya, whiteboard-nya, tugas ya, saya mau kasih tugas. Nah, tugas yang pertama adalah nomor 1 itu adalah buat sebuah video berdurasi paling sedikit 1 menit, terserah kamu itu seni apa. Seperti tadi Mbak Atik itu bisa bernyanyi, ya, kamu nyanyi. Nah, bukan hanya menyanyi, ceritakan di video itu apa arti dari lagumu itu. Kalau kamu bisa menari, kamu videokan dirimu menari. Kalau kamu bisa buat puisi, tulis puisi, ya. Tapi tulis puisinya itu jangan asal diambil dari mana-mana. Saya bisa searching ya. Terserah kamu buat apa. Misalnya kamu bisa buat anyaman, kamu bisa buat kerajinan tangan, ya.
paling sedikit 1 menit, boleh lebih ya. Jadi dikirim ke inbox Facebook saya atau ke email saya rotua.okto@gmail.com. .com itu ya, .com. Atau, nah itu yang pertama. Dan yang kedua adalah ujian UTS, ujian tengah semester kita bisa dikerjakan sekarang. Maksudnya dikerjakan mulai sekarang, ya. Ya, terserah ya, pokoknya the best ya. Nah, ujiannya adalah kumpulkan gambar-gambar, bisa dari internet, bisa dari mana-mana ya, foto-foto yang merupakan seni rupa. Nah, misalnya seni lukis, seni rupa, seni ukir itu kan bukan hanya gambarnya, tapi itu artinya apa? Hah? Bukannya dulu sudah, Miss? Apa sudah? Apanya sudah? Kita baru pertama kali ini seni. Apa yang sudah sedia? Oh, beda kalau sama saya ya. Beda. Itu tutor yang dulu. Ya, nggak apa-apa kalau kalau sama kan? Aha. Tapi di sini contoh-contoh gambar-gambar dan buat apa namanya artinya. Saya mau kasih tunjuk salah satu contohnya, misalnya ya. Saya mau ambil salah satu contoh dari image dari apa namanya, rumah adat Batak. Oke, saya akan share di sini screen saya. Semua bisa lihat. Screen saya semua bisa lihat, Mbak sekalian. Ini saya kasih tunjuk rumah adat Batak. Nah, rumah adat Batak itu yang ini. Yang mana ya mau saya tunjukkan ya? Yang ini ya. Ini. Oh, yang ini deh. Nah, ini. Ini rumah adat Batak. Bisa semua melihat ya? Nah, rumah adat Batak ini termasuk seni rupa. Ada seni rupanya, yaitu ada disebut gorga. Gorga. Gorga itu mana ini? Gorga. Bisa nggak ya? Nah, jadi lukisan, maksudnya yang diukir digambar di rumah itu, di gorga maksudnya ya. Nah, artinya ini adalah seni rupa, ya. Ini adalah seni rupa yang dibuat manusia pada zaman dahulu. Ada artinya nggak? Kenapa rumahnya ada seperti di panggung? Kenapa rumahnya itu ada apa namanya nih seperti panggungnya gitu? Kita ke atas dulu baru ini. Ada kan rumah panggung di Indonesia banyak ya? Itu kan ada sejarahnya. Kenapa rumah tradisional itu pakai panggung? Kira-kira siapa yang bisa jawab? Ya, very good Atika Driani, biar aman dari binatang. Yang lain? Ya, jadi cenderung zaman dahulu itu nggak seramai sekarang, nggak seaman dulu itu bisa di hutan atau bisa dari mana-mana gitu ya. Nah, jadi biar aman dari binatang bisa dibuat panggung, biar tidak banjir misalnya gitu. Nah, jadi di sini ya, uh, nah waktu panggung itu kosong itu dibuat sebagai apa biasanya? Apa manfaatnya itu? Kan dimanfaatin tuh atau dibiarin kosong tuh panggungnya. Atikardiani aula. Yang lain? Nah, tapi kalau kali ini rumah Batak ini biasanya ini dari Sumatera Utara, rumah orang Batak. Ini rumah orang Batak ya.
Rumah orang Batak ini dulunya ini bisa dibuat kerbau di dalam, kerbau atau babi ini bisa di dalam, atau ayam itu bisa di dalam, gitu. Nah, dan rumah ini itu apa ya? Paling tinggi itu di paling belakang, yang paling tinggi, bukan bagian depan. Itu kan ada kerucut segitiganya kan. Bagian belakang itu paling tinggi. Karena menurut orang Batak itu, generasi yang di belakang, anak-anaknya itu harus paling tinggi dari mereka. Itu artinya. Dan setiap sudut-sudut di dalam rumah Batak itu ada artinya. Jadi kalau mbak-mbaknya mau tahu rumah tradisional nenek moyang kalian itu seperti apa, ada arti-arti dari setiap sudut-sudutnya. Dan rumah Batak ini waktu membuatnya tidak ada paku. Jadi ini dibuat tidak sama sekali tidak paku, hanya diikat-ikat, tapi sangat kokoh gitu. Nah, jadi ini ada ceritanya, ya. Atik rumah joglo. Oke. Ya, jadi ini ada ceritanya. Nah, jadi tugas kalian adalah mengumpulkan contoh-contohnya, ya, mengumpulkan contoh-contoh dari seni rupa itu dan membuat artinya. Oke. Jadi paham semuanya? Jadi ada berapa tadi? Ya. Jadi PR-nya itu PR buat video, terserah mau seni apa. Terus UTS-nya itu adalah kumpulkan ini ya. Kumpulkan gambar-gambar seni rupa dan buat artinya. Ya. Akhir bulan ini terakhir ya. Akhir bulan ini. UTS sama PR-nya. Bagi Mbak Oni nanti kasih tahu sama grup ya. Nanti saya buat juga sama saya buat di grup juga, tapi Mbak Oni bilang juga ke teman-temannya ya. Minta tolong ya Mbak Oni, terima kasih. Minta tolong bilangin kalau kita itu punya PR dan punya UTS. Oke, terima kasih Mbak Oni. Ada lagi yang mau di ini? Saya pikir sampai di sini dulu. Sekarang ada yang mau ditanya, Mbak-mbak semuanya? Jelas arti seni. Ternyata seni itu tidak selalu indah. Ya, jadi nanti kalau ada anak-anaknya yang mau berkecimpung di dalam dunia seni, jangan dimarahin ya. Kalau misalnya dia mau jadi penyanyi atau pelukis, atau dia mau jadi tukang pahat, tukang ukir, melestarikan kebudayaan Indonesia, bisa go internasional loh. Ya kan? Jangan ini sepelein ya kan? Siapa di sini mbak-mbak sudah punya anak? Ada di sini? Mbak Sri Muji ya. Pokoknya apa juga potensi anak kita, kita harus dukung. Mbak Ati anak 2 ya. Luar biasa. Ya, jadi nanti kalau udah siap KPC langsung ke UT ya, kuliah. Biar nggak TKI terus di Taiwan ya, biar jangan jauh-jauhan sama anak, sama keluarga. Waktunya pulang ke Indonesia kan, kumpul sama keluarga kan. Jadi kalau nanti udah lulus KPC, sambung ke UT kuliah, nah pulang ke Indonesia bisa jadi guru, bisa kerja di kantor, bisa kerja ini ya, di mana jadi camat, kepala desa, anggota DPR. Yang nggak ada mustahil yo. Oke deh, kalau begitu ini saja. Nah, sekarang saya mau masuk lagi nih seni. Kita kan 4 kali dalam 1 bulan kesenian. Nah,
nanti sama Mbak Oni ya kita bicara-bicara kapan lagi kita bisa seni ya. Minggu depan ada yang kosong harinya. Jadi kita habisin aja karena kalau 45 menit kita persiapan kelas aja udah berapa menit yang hilang. Jadi mending terus aja biar jangan ada nunggu-nunggu kawan, jangan ada persiapan kayak tadi dimakan waktu kita ya. Mbak Oni nanti minggu depan kalau ada kosong langsung kasih tahu saya. Kita habiskan olahraga sama seni, hajar terus ya. Biar nanti pas kalian mau UAN enggak kelabakan dengan tugas-tugas dari tutor-tutor yang lainnya. Olahraga seni kita habisin karena cuman eh, 1 kali sebulan kan, jadi kita buat aja 4 kali. Oke, terima kasih lah semuanya ya. Oke, sampai sini dulu pertemuan kita teman-teman, mbak-mbak semuanya. Selamat malam dan selamat istirahat. Jangan lupa PR-nya. Terima kasih kembali. Selamat malam.